Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kurnia Ramawati. Bagaimana keadaan kalian semuanya di tahun 2021? Nah, semoga kalian semuanya selalu sehat dan tetap berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa dengan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 yang masih ada di dunia ini ya. Nah, untuk itu dari video ini saya akan menjelaskan tentang Canvanizer. Canvanizer itu adalah suatu rancangan untuk kita dapat berbisnis atau membangun sebuah wirausaha. Wirausaha seperti apa atau bisnis seperti apa yang kita inginkan ke depannya. Nah, untuk itu simak terus ya videonya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan rancangan usaha saya atau bisnis saya di bidang hijab dan masker. Nah, di sini dalam hijab dan masker ke era 23-nya, saya akan mengajak kakak kandung saya, suami saya, terus juga nanti toko kain, terus juga penjahit rumahan, dengan tujuan mereka semua dapat berkolaborasi dan memunculkan ide-ide kreatif mengenai hijabnya modelnya seperti apa, terus nyaman ketika dipakai di kalangan usia semuanya, dari mulai anak-anak, dewasa, remaja, sampai orang tua. Hijab dan maskernya itu nyaman ketika dipakai saat aktivitas keluar rumah ataupun saat bekerja di ruangan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya dari aktivitas hijab dan maskernya itu nanti kita yang pertama memilih kainnya sesuai dengan bahannya. Jenis bahannya yaitu yang pertama menggunakan bahan diamond. Diamond itu bahannya tidak mudah panas atau tidak mudah pengap ketika dipakai. Dari situ kita bisa melihat dari toko kainnya, bekerja sama berkomunikasi dengan toko kainnya, model-model seperti apa nanti yang bisa digunakan atau dipakai masker dan hijabnya itu ketika sudah jadi dijual di semua toko atau di semua pasar, di semua swalayan seperti itu. Nah, dari produk yang sudah jadi ini, nanti hijab dan maskernya mulai tahap pengemasan. Dan dalam tahap pengemasan itu sebelumnya dicek terlebih dahulu adakah masker dan hijab yang tidak sesuai dengan ukurannya atau tidak sesuai dengan ukuran standarnya hijab dan masker sebelumnya. Begitu nyaman dipakai serta tidak pengap. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada value proportion, yaitu nilai-nilai setelah produk nanti banyak diminati oleh semua kalangan dari usia anak-anak, remaja, dewasa. Dari masker hijab tersebut kita dapat merekrut reseller dan member untuk gabung di hijab dan maskernya itu. Nanti kita bisa menjualnya lagi melalui reseller dan member itu, tetapi harus ada syarat dan ketentuannya, yakni dengan cara bergabung membayar Rp10.000 saja untuk bisa menjadi reseller dan member seumur hidup, dan dapat menjual produk hijab dan maskernya itu dengan untung Rp5.000 sampai Rp10.000 juga. Nah, kebetulan selanjutnya di sini customer hijab dan maskernya yaitu sudah saya sebutkan di awal tadi, yakni ada reseller, juga nanti ada member, terus juga nanti dari member dan reseller itu cukup membayar Rp10.000 saja, tidak akan memberatkan di kalangan semua usia jika ingin membangun bisnis atau bergabung bisnis di hijab dan masker KRA 23 ini. Nah, customer atau segmen hijab di sini di dalam masker dan hijab KRA 23 ini kalangan
Untuk menjadi customer segmen dari hijab dan maskernya adalah kalangan komunitas seperti misalnya paguyuban ibu-ibu PKK. Nanti saya dan tim bisa mempromosikan hijab dan maskernya itu di paguyuban ibu-ibu PKK di sekitar rumah. Selain itu, tujuan saya untuk mengajak para penjahit dan para toko kain untuk bekerja sama membuat atau menciptakan suatu produk masker dan hijabnya itu mereka supaya berkreativitas, memunculkan ide-ide masker dan hijab yang menarik dipakai sesuai dengan desain yang ada di sekarang ini, lebih modern dan lebih trendy seperti itu. Nah, kalangan selanjutnya selain ibu-ibu paguyuban PKK, yakni ada pegawai kantor yang dapat bisa memakai masker dan hijabnya itu. Sesudah itu juga bisa pegawai rumah sakit memakai hijab dan maskernya itu sesuai dengan ukurannya. Ukurannya dimulai dari usia anak-anak, usia remaja, serta usia dewasa, serta orang tua juga. Perlu diingat, di sini di dalam masker KRA 23 ini mengedepankan sumber daya manusia dan dapat mengajak karyawan yang ada nantinya dengan kualifikasi karyawan sebagai berikut. Dapat bekerja sama dengan tim, terus juga jujur, dapat bertanggung jawab di pekerjaannya, tidak mudah lelah, tetap bekerja keras untuk menghasilkan suatu produk hijab dan maskernya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk pemasarannya dari hijab dan masker KRA 23 ini bisa dipasarkan di toko-toko online shop melalui seperti Shopee, Tokopedia, atau seperti all shop yang sudah tren di masa sekarang. Selanjutnya bisa dipasarkan melalui toko atau pasar tradisional melalui member dan reseller tersebut. Selanjutnya dari masker dan hijab KRA 23 ini nantinya bisa dipasarkan di swalayan juga. Ketika sesudah itu masker dan hijabnya ini bisa tren dengan memposting iklan-iklan melalui video, melalui YouTube, atau melalui jejaring sosial media dengan pendukung iklan yang menarik, sehingga hijab dan maskernya itu dapat dibeli secara online ataupun secara offline. Seperti itu teman-teman. Lanjutnya, ini saya akan menjelaskan mengenai ketika barang hijab dan maskernya itu ketika sudah diminati di kalangan semua usia dan sudah terjual, maka kita akan menanyakan bagaimana kualitas produk tersebut. Kita membuat testimoni di dalam video, lalu kita upload di jejaring sosial media, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk berkaitan dengan masker dan hijabnya itu harganya tidak menguras kantong di semua kalangan usia, mulai dari 50.000 saja sampai yang tertinggi itu 100.000 rupiah, tetapi nyaman dipakai dengan konsep yang elegan, menarik, dan tetap bisa dipakai di luar rumah ataupun saat bekerja tetap bisa memakai masker dan hijab tersebut. Nah, selanjutnya untuk pemasarannya kita membutuhkan biaya jasa pengantarannya. Ya, ini kebetulan nantinya untuk pengantarannya ya ini mengajak partner, yakni kakak kandung saya. Ketika nanti benar-benar memproduksi hijab dan maskernya, kita juga memperhatikan kualitas produknya, mulai dari cara pembuatan, cara nanti pengemasannya seperti apa, rapi atau tidak, sehingga ke tangan konsumen itu tidak ada sedikit cacat atau sedikit kerusakan. Nah, untuk itu dari
hijab dan masker ini tetap mengajak penjahit rumahan yang ada di lingkungan sekitar dengan tujuan menambah kreativitas atau menambah inovasi-inovasi, ide-ide yang dimunculkan nantinya dengan tetap solid bekerja sama dan bisa bertanggung jawab di timnya untuk menghasilkan suatu produk dan masker yang menarik dipakai dengan desain yang elegan, modis, serta kekinian. Seperti itu. Nah, untuk biayanya kita membangun bisnisnya itu mulai dari biaya sendiri, semisalnya biaya yang kita kumpulkan sebelumnya usaha patungan dengan misalnya orang tua ataupun dengan nantinya suami dari biaya tersebut, kita memunculkan suatu biaya untuk produknya atau sebuah jasanya, yakni biaya investasinya, biaya produksinya, terus biaya operasionalnya, terus biaya tetapnya dalam mengkreasikan atau memunculkan suatu produk hijab dan maskernya itu. Lalu ketika menjual barangnya atau menjual masker dan hijabnya itu, kita harus berani menjual aset yang dimiliki. Semisalnya nanti ketika kita akan membangun bisnis hijab dan masker itu, kita harus berani menjual aset yang kita miliki, seperti misalnya menjual sepeda motor di rumah atau semisalnya barang yang lain yang berharga, untuk berani berkontribusi bahwa benar-benar ingin membangun suatu bisnis dengan biaya kita sendiri tanpa merepotkan orang lain. Tetapi dalam bekerja samanya kita tetap bisa mengajak tim keluarga sendiri. Nah, setelah itu kita baru merekrut karyawan dengan kualifikasi tanggung jawab, kerja keras, serta ulet dan tidak mudah lengah atau tidak mudah menyerah dalam menjualkan suatu produknya itu. Terus juga dalam distribusi pemasarannya, kita tujuan utamanya itu menentukan konsep hijabnya seperti apa, yakni tadi konsep hijab dan maskernya modelnya modis, kekinian, tidak pengap atau tidak panas ketika dipakai, bisa dipakai di semua kalangan usia, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, serta orang tua. Seperti itu, bisa tampil modis dengan hijab dan maskernya tersebut, karena explore atau suatu maskernya itu dengan bahan-bahan yang kualitas terbaik dari toko kainnya. Misalnya jenis bahannya adalah jenis kain diamond. Diamond itu nantinya tidak panas atau tidak pengap ketika dipakai saat memakai hijab dan masker, seperti itu. Nah, untuk brand hijabnya itu nanti diproduksi di toko yang menjual kainnya atau bisa juga di penjahit rumahannya, dan penjahit rumahan itu nantinya dapat membuat brand masker KRA23 dengan desain atau warna yang sama dan menarik begitu. Nah, selain itu kita sebelum membangun usaha bisnis masker dan hijabnya, kita perlu riset atau pembuktian ke tempatnya, bahwasanya kita perlu komunikasi dengan toko kain, toko penjahit, atau toko-toko yang sudah terlebih dahulu mempunyai suatu bisnis hijab dan maskernya. Ketika kita melakukan riset atau sebuah wawancara kepada penjualnya, kita tahu strategi apa yang harus kita terapkan dalam berwirausaha hijab dan maskernya itu gitu. Dan ketika kita sudah melakukan riset,
maka suatu produk yang kita hasilkan itu tidak jauh berbeda di masker-masker atau hijab yang sudah terjual dengan produk yang berbeda juga, tetapi kualitasnya sangat baik begitu. Nah, harganya juga terjangkau, mudah didapatkan, nyaman ketika dipakai. Penting nantinya masker dan hijab itu bisa dinikmati atau bisa dipakai di semua kalangan usia dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terbaik seperti itu, dan tetap ulet dan tetap bertanggung jawab, kerja keras dalam membangun suatu bisnisnya itu, tidak pantang menyerah, terus dapat mengevaluasi kesalahan atau kekurangan apa saja yang untuk kedepannya bisa evaluasi yang terbaik dari bisnisnya masker dan hijabnya itu. Tetap ada evaluasi antara karyawan dan yang lainnya yang terlibat dalam bisnis masker dan hijabnya tersebut. Sekian pemaparan atau penjelasan video ini. Di dalam video ini ketika ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap menjaga kesehatan protokol, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Tetap sehat semuanya. Salam dari kejauhan. Tetap semangat menjalani aktivitasnya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.